Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai seseorang yang diduga sebagai pelakor. Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya melihat di YouTube ada berita seperti ini, ya, di mana seseorang wanita itu didatangi oleh beberapa orang, ya. Seorang wanita itu dituduh sebagai pelakor atas suaminya. Nah, berita ini sampailah ke media sosial, ya. Saya sangat tidak setuju jika hal-hal privasi, konten yang bersifat pribadi itu harus dimuat ke media sosial. Saya tidak setuju sekali hal-hal seperti itu. Nah, sebelum saya membahas pokok permasalahannya, ya, kita harus melihat dulu, ya, latar belakang si wanita ini, kenapa disebut dia pelakor, kenapa dia bisa jatuh cinta kepada laki-laki lain, ya kan? Yang mana laki-laki itu adalah sebagai suami daripada wanita lain. Itu yang harus kita cari permasalahannya terlebih dahulu. Tidak mungkinlah wanita itu tiba-tiba langsung jatuh cinta kepada laki-laki, ya, apalagi itu suami orang, sekalipun itu dia tidak tahu suami orang, ya. Pasti ada penyebabnya, ya, pasti ada pemulanya, ya, pasti ya dari si laki-lakinya. Ya mungkin si laki-laki ini ya membujuk rayu si wanita itu sehingga dia mau jatuh cinta, ya, dengan memberikan harapan dan lain-lain, ya, sehingga dia mau lebih mencintai si laki-laki itu. Maka oleh karena itu ya mereka saling jatuh cinta. Tapi ada hal yang mungkin ketidakjujuran yang disampaikan si laki-laki ini. Mungkin dia tidak menyebut dia sudah menikah dan mempunyai seorang istri dan juga anak atau dan sebagainya, ya, atau mungkin juga disampaikan tapi si wanita itu tetap jatuh cinta. Nah, kalau seperti ini siapa yang salah, ya kan? Ya, saya rasa wanita juga, ya, si istri juga yang sudah bersuami, ya, harus koreksi, harus tanyakan dong kepada suaminya, ya, apakah suaminya itu punya selingkuhan lain atau tidak, ya kan? Perlu dipertanyakan, jangan dibiarkan. Ya kalau dibiarkan ya seperti ini yang terjadi. Terus kedua, ya seorang istri itu juga saya rasa harus bisa, ya, berdandan diri lah, artinya mempercantik diri, ya, supaya jangan kalah saing terhadap wanita-wanita si cantik yang di luar sana, ya kan? Boleh dong dia bergaya, ya, berpenampilan lebih menarik daripada wanita yang diduga selingkuhannya, supaya si suaminya itu jatuh cinta kepada dia, ya kan? Tetapi kalau dia tidak bisa ngurus diri, kemungkinan ya laki-laki juga pasti mencari, ya, kesenangan di luar, ya kan? Nah, kembali lagi ke permasalahan ini, ya. Jika terjadi, ya, tindakan yang dilakukan oleh yang patut diduga oleh istri ataupun teman-temannya, ya, yang mendatangi ke kontrakan si cantik atau menemui si cantik itu, yang mana si cantik itu adalah selingkuhan daripada diduga lah selingkuhan daripada suaminya, itu tindakan yang sangat tidak terpuji menurut saya, ya. Karena kenapa? Tidak seharusnya lah, ya, tindakan-tindakan penggerebekan yang harus di-upload ke media sosial, karena itu bersifat pribadi orang, ya. Jadi tindakan yang melakukan upload video, konten video, hal-hal tersebut saya rasa itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu adalah privasi seseorang, ngapain sih harus diupload ke media sosial, ya kan? Kalau memang kamu sudah menemukan suamimu berselingkuh sama wanita lain, ya, simpanlah videonya itu, ya, jadikanlah itu sebagai bukti. Untuk apa? Satu, ya, manakala kamu melaporkan suamimu dengan dugaan tindak pidana perzinahan 284, ya, tindak pidana perzinahan, boleh kamu gunakan. Atau ya manakala kamu ingin mengajukan gugatan perceraian, gunakanlah bukti-bukti itu, ya. Jangan sampai harus diupload ke media sosial. Itu saya sangat tidak setuju sekali tindakan-tindakan seperti itu harus diupload ke media sosial. Ya, betapa ya malunya,
ya mereka berdua itu harus di-upload ke media sosial. Jangan salah, tindakan seperti itu ya sebagai si wanita yang dituduh melakukan selingkuh, ya sebagai diduga sebagai pelakor terhadap suaminya, saya rasa tuduhan itu sangat keji, sekalipun ya diduga mungkin itu benar mereka selingkuh, tetapi tidak seharusnya lah harus diupload ke media sosial, ya. Bahkan si wanita yang diduga sebagai pelakor itu juga berhak akan melaporkan orang-orang yang mendatangi dia, yang patut diduga melakukan persekusi, ya kan. Apalagi itu sampai selama ini kan ada, saya lihat juga sampai ditarik lah rambutnya, dijambak lah dan sebagainya, dilempar lah, ini kan nggak boleh. Itu kan udah merupakan tindakan pidana persekusi, ya kan, pengeroyokan, ya, pengancaman dan sebagainya, ya. Jadi seseorang wanita yang diduga sebagai pelakor tadi juga berhak yang melaporkan ya istrinya itu tadi, ya, yang melakukan tindakan-tindakan yang diduga melakukan persekusi, pengancaman, ya kan, pengeroyokan, berhak melaporkan. Jadi lain kali berhati-hatilah untuk istri, ya, yang ada dugaan terhadap selingkuhan suaminya itu sebagai pelakor. Cari tahulah terlebih dahulu permasalahan mereka itu, ya. Jangan langsung mengambil kesimpulan seolah-olah mereka itu benar, dan jikapun itu benar, ya, lebih berhati-hatilah, jangan langsung melakukan action, ya, karena setiap tindakan yang kita lakukan itu ada konsekuensi hukum yang harus kita terima di kemudian hari. Nah, terus untuk selanjutnya, ya, apa yang harus dilakukan seorang istri apabila melihat suaminya berselingkuh kepada wanita lain? Ya salah satunya itu tadi, hanya melaporkan dugaan perzinahan. Di mana dilaporkan? Ya di mana peristiwanya? Siapa yang melaporkan? Ya istrinya dong, ya. Tidak bisa orang lain melaporkan, harus istrinya. Terus sebelum melakukan tindakan itu, lihat juga, ya, secara psikis anak terganggu tidak. Kan menjadi bahan omongan juga nanti di sekitar masyarakat tempat tinggal, ya, apalagi keluarga, ya. Bahkan si wanita yang diduga sebagai pelakor itu juga, ya, secara psikis juga dia pasti tertekan, ya, diomongin oleh teman-temannya, oleh keluarganya, ya. Bahkan ada omongan-omongan yang tidak enak pasti didengar oleh si wanita tersebut yang diduga sebagai pelakor itu. Nah, untuk itu ya saran saya kepada masyarakat, ya, janganlah terlalu menggampangkan atau terlalu cepat mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan hal-hal seperti itu, ya. Lebih baik lakukanlah dengan cara mencari tahu informasi, ya. Setelah itu nanti ya panggillah dia, baik diobrolin lah, ya, diobrolin. Ya setelah itu ya kasih tahu dong, si suami saya ini udah punya anak, jangan dekatin lagi, itu aja. Tapi kalau tidak mau dikasih tahu ya laporkan ke polisi, ya. Hanya itu aja caranya, jangan melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang tidak terpuji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian ini bisa membantu siapapun, ya, yang merasa suaminya sedang berselingkuh kepada si cantik, ya. Semoga dengan cara-cara seperti ini dapat membantu teman-teman semua maupun yang sedang mengalami permasalahan ini, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.